Ini adalah nomor 7 dari OSK Astronomi 2024. Bunyinya seperti ini. Cahaya dengan panjang gelombang 0,01 nanometer menumbuk elektron diam sehingga cahayanya terhambur dengan sudut 45 derajat. Lalu pilihlah jawaban yang benar dari 5 pernyataan di bawah ini. Diketahui konstanta Planck H, massa elektron ME, lalu kecepatan cahaya C-nya juga diketahui di sini. Untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena apa yang dimaksud di soal, ini aku berikan ilustrasi seperti ini prosesnya, yaitu sebuah cahaya itu menembuk elektron yang awalnya diam di sini. Baru setelah mereka bertumbukan, cahaya terhambur sebesar sudut 45 derajat. Di sini aku gambarkan ke atas 45 derajat dari arah datangnya. Sementara itu si elektronnya juga otomatis akan tergerakkan gitu karena tertumbuk oleh si cahaya. Nah, tumpukan seperti ini berdasarkan hukum konservasi momentum itu dapat dituliskan seperti ini. Jadi momentum inisial yaitu momentum sistem sebelum mereka bertumbukan, sebelum foton dan elektron bertumbukan itu akan sama dengan momentum final. Di sini aku tuliskan PI dan PF gitu ya. I untuk inisial dan F untuk final. Momentum final adalah momentum total setelah tumpukan. Jadi momentum total si foton dan elektron setelah bertumbukan yang sudah di sini posisinya terlihat sudah terbencar. Apabila aku spesifikkan lagi di sini momentum inisialnya ada milik si foton dan juga milik si elektron. Begitu juga untuk momentum finalnya milik si foton dan juga milik si elektron. Dan untuk foton itu sendiri momentumnya dapat diekspresikan sebagai H per lambda atau lambda ini adalah panjang gelombangnya gitu ya. Ini merupakan momentum dari foton. Sementara itu untuk elektron kita gunakan pengertian konvensionalnya untuk momentum yaitu massa dikalikan kecepatan si elektronnya. Ini akan sama ya untuk si foton itu momentumnya adalah H per panjang gelombang ditambah di sini momentum elektronnya setelah tumbukan. Nah, dari perumusan ini terlihat bahwa sebelum dan sesudah tumbukan itu punya panjang gelombang, fotonnya punya panjang gelombang yang berbeda. Jadi ada panjang gelombang inisial dan panjang gelombang final. Dan ini akan semakin jelas karena apabila kita lihat posisi awalnya itu kan elektronnya diam, maka si kecepatan inisial ini akan bernilai 0. Dan ketika kecepatan ini 0, sementara di sisi kanan ini ada kecepatan finalnya, maka nanti nggak mungkin panjang gelombang I sama dengan panjang gelombang final, maka dia haruslah berbeda. Dan itulah yang disebutkan pada pernyataan 1, yaitu akibat tumbukan dengan elektron terjadi perubahan panjang gelombang. Maka ini adalah pernyataan yang benar, ada perubahan panjang gelombang dari sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Oke, selanjutnya kita cek yang pernyataan kedua, peristiwa tersebut merupakan efek fotolistrik. Ini apabila kalian ingat, efek fotolistrik itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah permukaan yang bermuatan di pinggir-pinggirnya atau bermuatan di permukaannya. Di sini aku gambarkan dengan adanya elektron-elektron bebas gitu ya. Apabila permukaan misalkan logam gitu, misalkan permukaan logam ini aku tembakkan dengan foton, dengan cahaya, maka elektron ini akan nanti ada yang terlepas dari permukaan, jadi terpental. Sedangkan fotonnya akan menjadi terserap dalam permukaan si logam ini. Jadi hasil dari fotolistrik itu adalah si elektron akan seolah tertendang dari permukaan terlepas. Dan ini tentu saja cukup berbeda dari diagram yang kita gambarkan tadi, terutama karena pada diagram yang kita gambar itu cahayanya hanya terbelokkan saja, jadi terbelokkan tadi 45 derajat. Sedangkan pada kasus fotolistrik itu cahayanya akan terserap sepenuhnya pada permukaan. Maka ini kedua fenomena ini otomatis berbeda. Jadi pernyataan yang kedua ini bisa dikatakan kurang tepat. Nah, sekarang untuk memastikan yang ketiga, di panjang gelombang akhir setelah tumbukan adalah sekian nanometer. Untuk menjawab ini kita perlu menggunakan yang dinamakan panjang gelombang Compton gitu ya sebutannya, yaitu rumus untuk mencari perubahan panjang gelombang dalam tumpukan seperti ini. Jadi di sini dituliskan panjang gelombang final dikurangi panjang gelombang inisial sama dengan H per massa elektron kali kecepatan cahaya dikali 1 min kosinus dari
sudut terbelokkannya si cahaya itu. Ini rumus yang mungkin agak panjang untuk diingat, tetapi aku yakin dengan sering-sering berlatih ini bisa kalian ingat juga ketika ujian OSK-nya atau OSP atau OSN. Nah, ini bisa kita atur saja langsung untuk mencari panjang gelombang final atau setelah tumbukannya. Dengan panjang gelombang inisialnya kita pindahkan ke kanan. Dan tadi di soal udah kita ketahui ya, cahaya dengan panjang gelombang sekian. Ini adalah panjang gelombang inisialnya gitu. 0,01 nanometer sebelum menunduk si elektronnya. Jadi aku langsung tuliskan di sini panjang gelombang inisialnya adalah 0,01 dalam nanometer. Lalu yang sisanya itu bisa kita tuliskan apa adanya, H per massa elektron kali C dikali dalam kurung 1 min kosinus 45 derajat. Nah, yang untuk terms ini itu bila kita perhatikan satuannya ada dari satuan H, satuan massa elektron dan satuan kecepatan cahaya di sini, nanti hasilnya adalah dalam meter gitu. Terutama dalam kecepatan cahaya di sini. Di sini diketahui meter per detik gitu ya. Maka hasilnya adalah meter, dan kita perlu menambahkan atau mengkalikan itu dengan 10 pangkat 9 agar dia menjadi nanometer dan satuannya sama dengan yang pertama tadi, yang panjang gelombang inisial ya. Jadi agar satuannya sama kita kalikan ini, lalu ini bisa langsung kita terhitung di kalkulator gitu ya. Nanti hasilnya adalah sekitar 0,0107 nanometer. Ini tepat sekali, pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Dan ini masuk akal karena panjang gelombang yang final itu bertambah dari yang inisial. Jadi dari yang awalnya memiliki panjang gelombang 0,01, setelah menumpuk panjang gelombangnya bertambah. Artinya kalau panjang gelombangnya bertambah, energinya berkurang, dan itu masuk akal. Energinya dengan kata lain bisa disebutkan telah dipindahkan ke si elektronnya yang awalnya diam. Untuk pernyataan yang keempat, ini panjang gelombang tidak berubah akibat tumbukan, namun elektron diam akan terbawa dan bergerak. Ini tidak benar, karena seperti yang kita lihat tadi dalam diagram, elektronnya benar, dia akan tergerakkan atau terdorong atau terpentalkan, tapi konsekuensi atas hasil itu, atas si elektron itu tadi terpentalkan, si cahayanya pasti akan berubah energinya, dan otomatis juga panjang gelombangnya berubah. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Nah, untuk memastikan yang nomor 5 sebenarnya lumayan panjang langkahnya untuk mencari energi kinetik. Jadi di sini aku tuliskan ini adalah energi ya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah konservasi momentum, kali ini adalah konservasi energi. Jadi energi sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi setelah tumbukan. Dan energi yang sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan itu bisa kita spesifikkan masing-masing untuk energi si foton dan energi si elektron. Lalu untuk energi foton itu selalu sama ekspresinya, yaitu Hc per lambda, dengan lambda adalah panjang gelombang. Di sini juga ya, yang akhir setelah tumbukan juga Hc per lambda, tapi di sini panjang gelombangnya berbeda saja. Kemudian untuk energi elektron itu sebenarnya dia memiliki dua. Jadi dia memiliki energi diam dan juga energi gerak. Energi diam suatu elektron atau sebenarnya semua partikel, semua benda yang bermassa, itu energi diamnya adalah mc kuadrat. Ini persamaan Einstein yang terkenal itu. Karena ini elektron, maka kita gunakan massa elektron di sini. Aku tuliskan Me. Sementara setelah tumbukan, si elektron itu telah memiliki gerak. Jadi dia komponen energinya ada dua, jadi energi diam dan energi gerak. Energi diam dia adalah mc kuadrat sama, tapi di sini aku langsung tuliskan mc kuadrat ditambah energi kinetik dari si elektron kuadrat juga, dan ini semuanya aku akarkan atau dengan kata lain dipangkatkan dengan setengah. Ini sama saja dengan rumus Pythagoras gitu ya. Jadi energi diamnya kuadrat ditambah energi kinetik kuadrat dan lalu itu diakar. Nah, yang suku kiri ini semuanya itu sebenarnya sudah diketahui dari H, C, lalu panjang gelombang inisial tadi sebesar 0,01 nanometer, lalu massa elektron dan kecepatan cahaya juga telah diketahui. Ini semua bisa dihitung, nanti akan dihasilkan sekitar ini 1,017 kali 10 pangkat min 13 Joule. Lalu untuk mencari energi kinetiknya di sini, untuk mengisolasi energi kinetik ini,
Pertama bisa kita pindah yang suku HC per lambda final ini ke sisi kanan, jadi menjadi seperti ini. Dan lambda finalnya kebetulan udah diketahui juga dari perhitungan sebelumnya, perhitungan pernyataan sebelumnya. Ini apabila dihitung akan hasilnya sekitar 8,317 kali 10 pangkat min 14 Joule. Kemudian ini tadi kan ekspresinya masih dalam akar gitu ya, pangkat 1/2. Apabila kita kuadratkan kedua ruas, jadi yang kiri ini akan hilang nanti, akar dikuadratkan kan akan hilang, sedangkan yang kanan ini aku tulis apa adanya dulu, yang 8,317 tadi aku kuadratkan. Kemudian untuk tadi mengisolasi energi kinetik, aku pindahkan yang suku mc kuadrat ini ke kanan seperti ini, lalu kita bisa akarkan ke semuanya ini, maka itu akan menjadi energi kinetik yang ditanyakan. Dan seperti sebelumnya, mc kuadrat atau di sini massa elektron kuadrat si pangkat 4 ini bisa dihitung, lalu ya suku yang kanan ini semua bisa dihitung. Nanti hasilnya adalah 1,464 kali 10 pangkat min 14 Joule. Lalu apabila kita ubah ini satuan energi ya, satuan energi dari Joule ke elektron volt, kita bisa gunakan konversi seperti ini, yaitu 1 Joule itu sebanding dengan 6,242 kali 10 pangkat 18 elektron volt. Ini joule-nya, satuan joule-nya bisa kita coret. Lalu elektron volt ke kilo elektron volt tinggal kita bagi 1000 saja. Dengan kata lain ini satuan elektron voltnya bisa aku coret juga. Nanti yang tersisa adalah dalam satuan kilo elektron volt, ini satuan ini angka-angka ini bisa kita hitung di kalkulator. Ketemunya adalah 91,393 kilo elektron volt. Dan itu artinya pernyataan yang kelima ini, energi kinetik elektron itu adalah salah. Di sini sebutnya adalah 40 kilo elektron volt. Sehingga disimpulkan untuk pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban 1 dan juga yang 3.